Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febrianto dari Prodi Teknik Industri Universitas Butabangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran Struktur Pasar dalam Meningkatkan Kinerja. Struktur pasar memiliki pengertian pengolahan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam industri mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya, dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pasar persaingan sempurna, jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Pasar monopoli, hanya dapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar oligopoli, pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan ini lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Pasar duopoli memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada pasar duopoli hanya ada 2 perusahaan. Pasar persaingan monopolistik, bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang sempurna, tetapi tidak memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Pasar monoposoni, jenis pasar di mana hanya satu pembeli. Pasar oligoposoni adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses perencanaan masalah. Berikut ini beberapa langkah-langkah yang menyusun perencanaan pemasaran. 1. Melakukan analisis studi. Analisis studi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang diambil taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. 2. Menetapkan tujuan dan sasaran. Sasaran jangka pendek ditunjukkan untuk sasaran dalam waktu dekat, antara 3 bulan hingga 1 tahun. Sasaran ini biasanya ditetapkan pada beberapa item sasaran, misalnya rekrutmen tenaga kerja, membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau presentasi target penjualan produk yang ingin dicapai. Sasaran jangka menengah ditunjukkan untuk sasaran dalam waktu 1 hingga 5 tahun mendatang. Sasaran ini biasanya diterapkan pada beberapa bidang sasaran, contohnya manajemen produksi, manajemen sasaran produksi untuk diekspor sebesar 1 ton dalam 2 tahun. Manajemen pemasaran menerapkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Manajemen keuangan menargetkan sasaran pengembalian investasi sebesar 5% dalam 4 tahun. Selanjutnya, menyusun strategi dan program. 5.
menunjukkan target konsumen. 6. Membuat tujuan akhir. 7. Menentukan kanal pemasaran. Penyusunan perencanaan pemasaran bisnis. Membentuk beberapa komponen yang harus terlihat. Marketing plan biasanya mencakup beberapa elemen, termasuk deskripsi pricing, permintaan akan produk atau layanan yang ditawarkan, kekuatan dan kelemahan dari sudut pandang pasar baik bisnis maupun pesaingnya. Rencana pemasaran merupakan alat yang perlu digunakan setiap hari untuk membentuk organisasi, menjangkau target pasar, dan target keuntungan. Semua bisnis harus memahami pasar yang dibidik dan menjadi dasar dalam membuat marketing plan. Selanjutnya, membentuk tim. Selanjutnya, komitmen. Selanjutnya, penghargaan. Selanjutnya, pengendalian. Selanjutnya, fasilitas yang memadai. Membangun sebuah tim atau team building berarti Anda menyetujui bahwa setiap usaha yang dilakukan tim akan didukung oleh manajemen. Selanjutnya, target hasil yang ingin dicapai. Kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan secara keseluruhan di atas, disimpulkan bahwa struktur pasar yang sangat berperan besar dalam meningkatkan kinerja. Dari tahapan-tahapannya di atas adalah kemajuan struktur pasar harus berpengaruh besar dalam dunia perdagangan.